Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Adana dari Sekolah Tinggi Ekonomi Pariwisata Internasional Manajemen Perhotelan dari kelas D1 pagi dengan NIM 2190302265. Saya di sini ingin membahas soal perkembangan dan pengembangan ilmu pengetahuan alam. Di situ ada dua, ada perkembangan IPA dan ruang lingkup IPA dan pengembangannya. Perkembangan ilmu pengetahuan IPA. Perkembangan IPA itu sendiri mulai berkembang sangat lambat antara abad 15 sampai dengan 16. Namun perkembangan IPA lebih pesat setelah adanya konsep Copernicus yang kemudian diperkuat Galileo. Dikenal sebagai permulaan abad ilmu pengetahuan modern. Di awal abad 20, perkembangan IPA khususnya bidang fisika makin berkembang pesat setelah konsep fisika kuantum dan relativitas dan bermunculan beberapa fisikawan yang terkenal seperti Newton. Hal tersebut perlu direvisi dan penyusunan konsep ilmu pengetahuan ke area pemikiran yang modern. Perkembangan IPA. Penelitian dan sastra ilmu. Perkembangan IPA tidak jauh dari kaitan landasan ilmu pengetahuan itu sendiri, antara lain hipotesis, teori, hukum atau dalil. Hipotesis merupakan sastra ilmu paling rendah, merupakan dugaan atau prediksi berdasarkan pengetahuan atau teori yang sudah ada untuk menjawab masalah penelitian yang sedang dilakukan. Teori merupakan landasan ilmu yang telah teruji kebenarannya, namun masih mungkin dikoreksi dengan teori baru yang lebih tepat. Hukum atau dalil merupakan teori yang paling tinggi berdasarkan dari teori yang telah diuji terus-menerus dan diketahui tidak ditemukan adanya kesalahan. Perkembangan IPA klasik dan modern. IPA klasik telaahnya mengikuti kaidah ilmu tradisional dan bersikap makroskopik. Contohnya, kecepatan mobil, regenerasi cara cangkong. IPA modern yang bersifat mikroskopik, analisis tinggi, abstraksi dalam. Contohnya, kecepatan pesawat luar angkasa, regenerasi dengan kultur jaringan. Zaman kuno. Pada saat manusia mulai memiliki kemampuan menulis, membaca, dan berhitung, maka pengetahuan yang terkumpul dicatat secara tertib dan berlangsung terus-menerus. Misalnya, dari pengamatan dan pencatatan peredaran matahari, ahli astronomi Babilonia menetapkan pembagian waktu tahun dibagi dalam 12 bulan, minggu dibagi dalam 7 hari, dan hari dalam 24 jam. Selanjutnya, jam dibagi dalam 60 menit dan menit dalam 60 detik. Kemudian satuan 60 ini juga digunakan untuk pengukuran sudut. 60 detik sama dengan 1 menit, 60 menit sama dengan 1 derajat, dan 1 lingkaran penuh sama dengan 360 derajat. Zaman Yunani kuno. Perkembangan ilmu pengetahuan perkembangan pesat sekali pada zaman Yunani disebabkan oleh kemampuan berpikir rasional dari bangsa Yunani. Pada tahap ini, manusia tidak hanya menerima pengetahuan sebagai mana adanya, tetapi secara spekulatif mencoba mencari jawab tentang asal-usul dan sebab akibat dari segala sesuatu. Zaman pertengahan. Zaman alkimia abad 1-2. Ahli alkimia menerima pendapat 4 buah unsur dan bahkan menambahkan 3 lagi, yaitu air raksa, belerang, dan garam. Di sini pengertian unsur lebih dimaksud sebagai sifatnya daripada unsur itu sendiri. Air raksa, logam yang mudah menjadi uap, belerang mudah terbakar dan memberi warna, garam tidak dapat terbakar dan bersifat tanah. Zaman modern. Timbulnya ilmu pengetahuan alam. Pengetahuan yang terkumpul sejak zaman Yunani sampai abad pertengahan sudah banyak, tetapi belum sistematis dan belum dianalisis. Menurut jalan pikiran tertentu,
Biasanya pemikiran diwarnai cara berpikir filsafat, agama, atau bahkan mistik. Setelah alat sempurna, dikembangkan metode eksperimen. Sekian dan terima kasih.